Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ovi bisa menyapa kembali Anda yang sudah bergabung di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan, yang hari ini akan membahas tentang bedanya terapi endometriosis bagi yang sudah dan juga yang belum menikah. Tentunya juga sudah kehadiran Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK di sini, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa sekali bisa bertemu lagi dan kita membahas tentang endometriosis kali ini, yang mana sudah dibahas sebenarnya di beberapa episode sebelumnya. Episode 11. 11 ya, wow. Ya. Jadi ini dokter sampai hafal. Cek ya, cek episode 11 tentang apa itu endometriosis. Tapi saya singkat aja, endometriosis itu kalau bahasa awamnya penyakit yang bikin sakit kalau mens. Ya, persisnya endometriosis ini sebetulnya berupa bercak-bercak sel-sel endometriosis yang tumbuh di seluruh rongga panggul dan merusak organ reproduksi. Itu endometriosis. Lebih detailnya silakan cek ya episode 11. Cek ya setelah ini ya. Yuk kenalan dengan endometriosis dan adenomiosis. Nah itu dia ya. Jadi memang kalau misalnya pasien, lebih tepatnya adalah wanita yang merasakan keluhan sakit ketika menstruasi, itu indikasinya ke situ ya dok ya. Betul. Baik. Nah masuk ke dalam endometriosis ini kan bisa diterapkan beberapa terapi ya dok ya untuk mengatasinya. Nah ada berapa macam terapi sih untuk menangani endometriosis? Jadi secara garis besar terapi endometriosis itu dibagi dua. Yang satu terapi hormonal, ya obat-obatan tentunya. Yang kedua adalah terapi operasi. Ya, tapi harus diingat betul terapi hormonal, obat-obatan, ya apapun itu tidak ada yang tuntas. Tuntas maksudnya selesai gitu, endometriosis tidak akan kambuh lagi, tidak ada. Nah yang tuntas itu operasi, ya. Tapi operasi pun dilihat nanti kondisi pasiennya bagaimana. Ya, atau gabungan dari keduanya, itu yang lebih tepat sebetulnya antara operasi dengan terapi hormonal atau obat-obatan. Ya, khusus untuk adenomiosis, ya itu dikatakan ada terapi yang mutakhir sekarang ini yaitu HIFU, HIFU, High Intensity Focus Ultrasound. Itu tuh adenonya disinar ya dengan gelombang ultrasound yang fokus ya untuk ngecilin adenomyosisnya. Sel-sel adenonya juga dimatikan. Tapi tentunya tidak bisa 100% juga. Setelah terapi HIFU ini, adenomiosis akan mengecil tentunya. Ya. Tapi kan orang tidak bisa melakukan terapi ini setiap hari atau secara rutin sebulan sekali kan tidak bisa. Suatu ketika dia pasti akan growing lagi selama hormonnya aktif. Ya, jadi memang terapi yang tuntas itu kalau untuk adenomiosis ya, yang tidak mau hamil lagi tentunya dan mau bebas dari perdarahan, bebas dari nyeri, itu hanya angkat rahim. Operasi maksud saya. Ya, untuk adenomiosis, dan operasi pun bisa kita lakukan dengan laparoskopi, minimal invasive surgery. Jadi tidak nyeri ya, sembuh lebih cepat dan recovery-nya juga lebih cepat daripada operasi yang biasa. Itu antara lain pilihan terapi-terapi untuk endometriosis dan adenomiosis. Adenomiosis ini sebetulnya endometriosis juga, tapi yang tumbuh di otot rahim. Ya, judulnya sama sebetulnya endometriosis. Ya, cuma memang nanti penata laksananya agak berbeda sedikit. Baik. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan beberapa terapi untuk endometriosis ya dok ya. Nah, ini untuk pembagiannya bagaimana sih dok? Untuk terapi yang belum menikah dengan terapi yang dilakukan untuk yang sudah menikah dok. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, endometriosis ini adalah penyakit yang sangat merusak organ reproduksi. Ya, dan dia bisa tumbuh di mana-mana, dan terutama di organ reproduksi ya. Kalau dia tumbuh di otot rahim, sekali lagi tadi namanya adenomiosis tuh, menyebabkan mens yang banyak dan mens yang sakit. Ya, dan kalau dia growing, lama-lama otot rahim sehatnya habis, digantikan dengan adenomiosis semua. Harus angkat rahim. Ya, kemudian kalau kista endometriosis yang tumbuh di indung telur, membentuk kista endometriosis, itu sangat merusak sel-sel telur sehat.
ya baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ya, karena itu terapinya tentunya beda antara yang sudah menikah dan belum menikah. Kalau sudah menikah, buru-burulah hamil. Ya, jadi program hamil dikejar untuk pasien-pasien endometriosis yang sudah menikah dan mau hamil tentunya. Ya. Tetapi buat yang belum mau hamil, belum menikah tentunya, misalnya endometriosis yang kena pada anak-anak usia remaja ya, 16 tahun, 17 tahun, ada beberapa pasien saya ya, 16 tahun, 17 tahun sudah terkena endometriosis stadium 1-2 tuh, nyeri haid yang hebat ya. Kemudian USG juga transrektal, kita lihat ada perlengketan di organ genitalia internalnya antara rahim, indung telur. Nah, itu sudah curiga karena endometriosis stadium 1-2. Nah, mereka-mereka ini masuk pada terapi penekanan hormon jangka panjang. Menunggu sampai nanti dia mau menikah dan hamil. Nah, saat dia mau menikah dan hamil, segeralah masuk program hamil. Terapi penekan hormonnya di stop. Ya, tentunya selama dalam terapi penekan hormon, hormon ditekan. Ya, mensnya bisa tidak ada atau hanya flek-flek saja. Karena begitu mensnya jalan lagi, endometriosis ya tumbuh lagi. Karena itu kondisi organ reproduksinya pada usia muda ini di-preserve ya supaya tidak dirusak, endometriosisnya juga tidak growing. Ya, sampai nanti nunggu dia menikah ya baru terapi penekanan hormon ini langsung di-stop. Masuk program hamil karena hamil harus segera. Begitu mensnya jalan lagi, siklusnya jalan, endometriosis akan growing lagi. Ya. Nah, jadi terapi hormon jangka panjang pun juga aman sebenarnya ya dok, asal masih di bawah penanganan dari dokter ya. Betul, selama dalam pengawasan dokter ahli. Nah, jadi minum obat tuh jangan sembarangan ya, pakai terapi, apalagi terapi penekanan hormon. Ya, cek episode 25 tuh, kita udah bikin tuh episode 25 tentang terapi penekan hormon untuk endometriosis. Untuk lebih detailnya bisa cek ke sana ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi untuk yang belum menikah dok, kalau yang sudah menikah, terapi apa yang paling istilahnya diharuskan dilakukan? Jadi untuk yang sudah menikah, ada memang pasangan yang belum mau cepat-cepat hamil tuh. Ya, kalau belum mau hamil sama seperti yang Nona tadi, masuk terapi penekanan hormon dulu. Kalau dia udah mau hamil, baru kita stop terapi penekan hormonnya, masuk program hamil. Karena untuk pasien-pasien endometriosis sebetulnya harus hamil buru-buru. Ya, hamillah segera sebelum organ reproduksinya rusak. Ya, dan untuk terjadinya sebuah kehamilan kan perlu hormon yang aktif. Ya, karena itu sebelum benar-benar mau hamil kita tekan dulu tuh terapi penekan hormon, dibuat kondisi yang memang tidak subur tentunya karena hormon ditekan kan. Ya, nah setelah itu baru ketika dia mau hamil kita stop dong penekan hormonnya, masuk promil. Promil harus dikejar, harus segera hamil, berlomba dengan penyakit sebelum penyakit tambah parah, kalau bisa udah hamil duluan. Wow. Jadi lebih enak kalau misalnya pasien dengan endometriosis itu mencari dokter obgyn yang sudah subspesialis fertility ya dok. Jadi nggak mondar-mandir kemana-mana gitu ya. Jadi langsung di terapi juga endometriosisnya, tapi juga bisa langsung program anak jika memang sudah ingin memiliki keturunan. Nah, kalau misalnya yang sudah tidak mau hamil lagi nih dok, anaknya sudah cukup gitu ya, ada tindakan yang bisa langsung dilakukan? Nah, khusus untuk orang-orang yang menderita ya karena endometriosis, mensnya sakit, mensnya banyak, terutama untuk kasus-kasus adenomiosis. Ya, sudah cukup anak ya, dia tidak mau hamil lagi misalnya, itu lebih gampang sebetulnya. Ya, angkat rahim yang paling tuntas. Jadi langsung ke poinnya. Adenomiosisnya diangkat, beserta rahimnya, jadi sudah tidak mens lagi, tapi lebih enak, kita kan nggak perlu mensnya. Indung telur tentunya ditinggalkan, indung telur sehat. Kalau misalnya indung telurnya ada kista, kita angkat kistanya aja. Jadi angkat kistanya aja sama angkat rahim misalnya. Ya, jaringan indung telur sehat ditinggalkan untuk fungsi hormon. Jadi orang-orang yang angkat rahim ya pada kasus adenomiosis tapi indung telur masih ada dan berfungsi, tidak akan menopause dini. Ini saya baru tahu nih dok. Saya pikir kalau misalnya angkat rahim langsung otomatis menopause. Nah, enggak, itu salah besar, salah besar. Ya, jadi selama ada indung telur sehat, indung telur ini kan yang penghasil hormon, bukan rahim. Ya, tidak akan menopause dini. Cek ya, videonya ada tuh. Judulnya angkat rahim tidak membuat menopause dini. Ya, ada. Baik, kalau begitu. Dok, mungkin terakhir sebagai penutup nih, ada pesan untuk pasien yang mengidap endometriosis tapi masih bingung nih dengan terapinya. Jadi pasien-pasien endometriosis, apalagi mau hamil ya, dan belum hamil-hamil juga, jangan berdiam diri, menunggu. Ya, karena dengan berjalannya waktu, endometriosis pasti akan growing dan semakin parah. Apalagi hormon aktif.
Ya, bagi yang mau hamil, buru-burulah hamil. Datanglah ke seorang dokter ahli tentunya, supaya bisa dilakukan program hamil yang terarah. Ya, Bang, fokus dan terarah. Karena waktu terus berjalan, endometriosis akan bertambah parah. Kista yang dulunya udah diangkat bisa kambuh lagi. Adenomiosis bisa tambah besar. Nah, sebelum organ reproduksi Anda rusak oleh endometriosis, segeralah hamil. Baik. Gitu. Baik. Baik. Terima kasih banyak Dokter Caroline untuk Sama-sama. penjelasannya, luar biasa sekali. Dan untuk Sobat IMC yang sudah mendengarkan penjelasan kali ini, masih penasaran dengan video-video sebelumnya, bisa disaksikan langsung di YouTube channel dari Rumah Sakit IMC. Dan yang pastinya juga ada video-video yang sudah dibuat oleh Dokter Caroline di YouTube channel dari Dokter Caroline, dan juga di sosial medianya bisa dilihat langsung di layar. Kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Dokter Caroline, dan terima kasih Sobat IMC. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.